Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah logika akan mempresentasikan tema tentang klasifikasi. Pertama, pengertian klasifikasi. Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda classificatie yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis classification. Metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Secara harfiah, bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas-kelasnya. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud klasifikasi adalah penyusunan bersistem dan kelompok atau golongan yang menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Nah, berkaitan dengan mata kuliah logika, YB Adimasana dalam bukunya yang bertajuk Logika Ilmu Berpikir Lurus, yang dimaksud klasifikasi adalah aktivitas akal budi untuk menggolong-golongkan, menyusun sejumlah benda atau pengertian berdasarkan kesamaan dan perbedaannya. Kedua, mengenai pembagian klasifikasi. Berdasarkan jumlah kelasnya, maka terdapat dua macam klasifikasi, yakni yang pertama ada klasifikasi sederhana atau dikotom, kemudian klasifikasi kompleks. Klasifikasi disebut sebagai sederhana apabila jumlah subkelasnya hanya dua. Klasifikasi sederhana ini juga disebut sebagai klasifikasi dikotomi atau dalam bahasa Yunaninya dica yang artinya menjadi dua, kemudian temen yang artinya memotong. Contohnya, kendaraan dapat diklasifikasikan menjadi kendaraan bermesin dan kendaraan tidak bermesin. Contoh kedua ada kelas manusia dapat dibagi menjadi dua, yakni perempuan dan laki-laki. Sedangkan yang disebut dengan klasifikasi kompleks atau logis ialah jumlah subkelasnya lebih dari dua. Misalnya alat transportasi dibagi menjadi transportasi darat, udara, dan air. Kemudian ada contoh lagi di sini, benda dapat dibagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian pada pembahasan ketiga mengenai hukum klasifikasi, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, klasifikasi harus lengkap. Bila suatu pengertian diklasifikasikan, maka subkelasnya yang berada dalam lingkungan pengertian tersebut harus disebutkan atau diungkapkan secara lengkap dan tidak boleh ada yang dilupakan. Misalnya, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, kita tidak boleh hanya menyebutkan manusia dan hewan tanpa menyebutkan tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan juga termasuk ke dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Kemudian ada contoh lagi mengenai alat transportasi. Jangan hanya diklasifikasikan menjadi transportasi darat dan transportasi udara, karena pada alat transportasi juga terdapat transportasi laut. Kemudian ketentuan yang kedua, klasifikasi harus sungguh-sungguh memisahkan. Klasifikasi tidak boleh menimbulkan pemahaman berlebih di antara subkelasnya. Karena itu batas-batas antara subkelas harus diberi pemisah yang jelas. Misalnya pengelompokan nilai mahasiswa menjadi 0 sampai 30 sama dengan E, kemudian 31 sampai 50 sama dengan D. Jadi dipisah antara yang nilainya E itu nomor 0 sampai 30, kemudian nilainya D dari 31 sampai 50 seperti itu. Kemudian, pada ketentuan berikutnya, klasifikasi harus menggunakan dasar yang sama dan konsisten. Maksudnya, dalam membuat klasifikasi, tidak boleh menggunakan lebih dari satu prinsip atau kriteria. Mengklasifikasikan dengan menggunakan lebih dari satu prinsip mencerminkan si pembuat klasifikasi tidak konsisten. Misalnya, mengklasifikasikan atap menjadi atap sirap, atap ijuk, atap genting, atap daun, atap biru, atap seng, dan lain-lain. Di sini tanpa digunakan prinsip atau kriteria yang sama. Ada kriteria bahan ijuk, daun, seng, genting, kemudian ada yang berkriteria warnanya biru, kemudian ada yang bentuknya bulat, dan lain sebagainya.
Kemudian klasifikasi harus sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Maksud dari hukum ini adalah agar klasifikasi yang dilakukan benar-benar memungkinkan tercapainya suatu tujuan dengan menangkap poin yang ditujukan. Misalnya, jika Universitas Aman Mandiri Jaya ingin mengadakan sensus untuk mengetahui jumlah mahasiswanya menurut daerah provinsi masing-masing, maka hanya kriteria ini saja yang digunakan. Kita tidak perlu mengklasifikasikan latar belakang kehidupan mahasiswa, agama mereka, dan sebagainya. Jadi kita mengklasifikasikan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita kehendaki, apa yang kita butuhkan. Misal kayak di contoh ini tadi, kita hanya membutuhkan data-data nama mahasiswa. Ya sudah, kita hanya mendata nama-nama mahasiswanya. Tidak perlu kita mengklasifikasikan dari daerah mana ia tinggal, rumahnya di mana, kemudian keluarganya seperti apa, itu tidak perlu. Kemudian klasifikasi harus dilakukan secara rapi. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, klasifikasi dalam penyusunannya harus dilakukan secara bertahap dan terperinci, menuntut ketelitian yang tinggi tanpa adanya tumpang tindih atau yang terlewatkan. Jadi klasifikasi harus rapih, tertata. Kemudian klasifikasi harus menggunakan kriteria yang jelas. Alasannya yang digunakan untuk mendasari klasifikasi harus jelas, bukan ambigu. Misalnya, kita akan membuat klasifikasi mahasiswa berdasarkan panjang pendeknya rambut mereka. Janganlah kita memakai ukuran panjang pendek, sebab panjang pendek itu relatif sebagaimana kita menggunakan ukuran yang pasti, misalnya panjang 30 cm dan pendek 0,5 cm. Kita menggunakan bahasa yang lebih jelas, lebih memahamkan. Kemudian yang terakhir, yakni klasifikasi jangan menyederhanakan realita yang sebenarnya. Klasifikasi adalah cara untuk membantu kita mengerti sesuatu. Oleh karena itu, maka penyederhanaan realita akan menimbulkan pengertian yang keliru. Misalnya, kita menggolongkan manusia menjadi dua kelas, yakni pandai dan bodoh, gemuk dan kurus, kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Baik, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Khalid. Terima kasih. Materi yang keempat adalah kesulitan membuat klasifikasi. Yang pertama, masalah keseluruhan dan bagian-bagiannya. Apa yang benar untuk keseluruhan juga benar untuk bagian-bagiannya, tetapi ada yang benar menurut bagiannya, belum pasti benar untuk keseluruhannya. Contohnya, ada yang menyatakan bahwa Muhammadiyah termasuk organisasi modern, dan ada yang menyatakan NU merupakan organisasi tradisional. Yang kedua, masalah batas-batas golongan, yaitu adanya keraguan tentang apa dan siapa yang masuk ke dalam golongan tertentu. Hal ini terjadi karena tidak mudahnya membedakan golongan satu dari golongan yang lainnya secara tegas. Contohnya, dalam membedakan tentang kelompok teror atau terorisme dengan kelompok yang berbuat kekerasan. Yang ketiga, masalah taktik hitam putih. Karena tidak berpikir secara panjang, sehingga cenderung mengambil jalan pintasnya saja, hanya menggolongkan hitam putih saja. Penggolongan seperti ini melupakan bentuk-bentuk antara bentuk peralihan yang terdapat di antara kedua ekstrem yang diajukan, atau seringkali dilakukan dengan proses yang bertentangan saja. Contohnya kawan, lawan, baik buruk, pandai bodoh, cantik jelek, dan lain-lain. Pembahasan yang kelima, manfaat klasifikasi. Yang pertama, untuk membantu mengupas suatu persoalan, menangkap bagian-bagiannya, dan serta menguraikannya. Yang kedua, membantu pikiran bahwa fenomena-fenomena memiliki banyak variasi. Yang ketiga, memungkinkan pikiran untuk memahami benang merah yang terdapat dalam hubungan antara satu objek dengan objek lainnya. Dan yang terakhir, membantu memahami benda-benda atau objek-objek menurut struktur kodratnya maupun struktur artifisialnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.